Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akhlasan nasi khalqan wa qalban. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في الله الأحبة, saudara dan saudariku, teman-teman dan sahabat-sahabatku, ikhwan dan akhwat, dimanapun kalian berada di seluruh penjuru Indonesia, baik di Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai dengan Kepulauan NTT, dimanapun kalian berada, semoga kalian yang menyimak pada malam hari ini kajian tahsin kita, Allah SWT selalu memberkahi kehidupan kita, Allah selalu berikan kesehatan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan kita untuk selalu istiqomah dalam kebaikan dan dalam menuntut ilmu. Sahabat-sahabatku, teman-temanku yang saya cintai karena Allah, pada malam hari ini, alhamdulillah, atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita masih bisa bertatap layar, ya. Meskipun antum semuanya mendengar suara, tapi tidak menjadikan hanya mendengar ini, ya, kalian tidak mengikuti, ya, pembelajaran, ya, atau menuntut ilmu, tidak menghalangi kita untuk terus belajar. Dikatakan oleh salah satu sahabat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Yahya bin Ma'in, ya, ketika beliau melihat Imam Ahmad, ya, selalu membawa gulungan kertas di atas kepalanya, bertanya, "Wahai Ahmad, apa yang engkau lakukan?" Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Aku sedang membawa ilmu di atas kepalaku." Kemudian ditanyakan lagi, "Sampai kapan kamu terus belajar?" Imam Ahmad mengatakan, "Sampai aku mati." Dalam riwayat lain, ya, dalam konteks yang sama yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak rahimahumullah. Teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, pada malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, ya, seputar ilmu tajwid. Nah, di layar, ya, antum bisa melihat semuanya. Kita akan mempelajari malam hari ini adalah rangkuman, ya, atau disebut dalam bahasa Arab mulakhas, ya, ringkasan pembelajaran kita seputar makhraj al-lisan, ya, seputar makhraj lidah, ya. Nah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah selesai, ya, alhamdulillah, terakhir kemarin kita telah menyelesaikan pembelajaran makhrijul huruf yang keluar dari al-lisan, yang keluar dari lidah. Nah, sekarang insya Allah kita akan merangkumkannya, ya, biar teman-teman semuanya yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin tidak sempat, ya, mengikuti, ya, kajian kita, ya, semoga Allah SWT bisa menambahkan dan membukakan pintu ilmu kepada kita semua, ya. Lidah dibagi menjadi 4 bagian, ya, yang telah kita rangkumkan, ya. Ada 4 bagian. Yang pertama, ya, bagian disebut dengan pangkal lidah. Kemudian yang kedua, tengah lidah. Dan yang ketiga, tepi lidah. Dan yang terakhir adalah ujung lidah. Di pangkal lidah ada 2 tempat keluar, ya. Kemudian di tengah lidah ada 1 tempat keluar. Di tepi lidah ada 1 dan di ujung lidah ada 6 tempat keluar, ya. Kita akan bahas satu persatu. Baik, next. Baik. Pengertian makhraj al-lisan, ya, lisan, ya, secara arti adalah lidah.
Ya, maka secara pengertian dari al-lisan adalah makhraj huruf yang keluar dari lidah, ya. Maka lidah memiliki bagian-bagian, ya, di dalamnya, ya, nanti akan banyak huruf-huruf yang keluar. Kalau kita jumlahkan, ya, dari tadi pembagian sebelumnya bahwasanya, ya, lidah memiliki, ya, huruf yang banyak sekali. Ada sekitar 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 12, ya. Berarti 12 ditambah dengan 6, ada sekitar 18 makhraj, ya. 18 huruf, ya, dan 10 makhraj. Ini banyak sekali. Karena huruf hijaiyah berjumlah 28, ya, yang sudah kita harokati dengan tambahan alif, ya, menjadi 29. Nah, makhraj al-lisan sendiri terdiri dari 18 huruf, ya. Sekitar 60% dari 28 huruf, ya, daripada huruf hijaiyah. Ini sangat banyak sekali. Makanya kebanyakan di antara para qari'il Quran, para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran yang belum mempelajari, ya, makharijul huruf, ya, secara detail, biasanya mereka sering salah, ya, terutama dalam lahnul khafi, ya, dalam membaca Al-Quran, ya, kesalahan yang samar, ya, biasa kesalahan dalam membedakan antara huruf satu dengan huruf, ya, yang lainnya, ha dengan ha, sa dengan sya, ya, dengan so dengan sa, ya, za dengan ja, seperti itu, ya, biasanya, ya, terjadi kesalahan, ya. Makanya di sini kita akan coba jelaskan ulang, ya, jelaskan kembali. Oke, kita masuk yang pertama adalah pembahasan yang berada di pangkal, ya, yang berada di pangkal lidah, ya. Di pangkal lidah, ya, di sana ada 2 tempat keluar. Ya, yang pertama adalah tempat keluarnya huruf q, dan yang kedua tempat hurufnya k. Jadi q ini pangkal lidahnya ditaruh di daging, ya, di dalam. Q, ya. Q, tidak boleh ku terlalu apa namanya? Terlalu menjadikan hurufnya o, ya, ku, tidak. Q, ya, bilutfi finutki bila ta'asufi, ya, dengan lembut, ya, tidak diberat-beratkan, ya, tidak juga dilebih-lebihkan. O, tidak ku, tidak. O, ya, bisa diikuti teman-teman di rumah. Qatiqu, ya. Kemudian bagian yang kedua dari pangkal lidah, tempat keluarnya huruf K, ya. K, ya. K, di mana pangkal lidahnya disentuhkan ke tulang daripada langit-langit atas. O, K. O, K. Ke daging, O, ya, ke depan, K. Ya, disinilah adalah tempat keluar pangkal al-lisan. Sebagaimana Ibnu Jazari mengatakan, adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fauqa summal kafu. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Jazari dalam manzumahnya. Kemudian bagian yang kedua daripada lisan, ya, lidah, yang disebut dengan bisa dilihat di layar, ya, tengah lidah. Nah, di tengah lidah, ya, di tengah lidah di sana ada satu tempat keluar, ya, satu tempat keluar, namun, ya, ada 3 huruf yang harus dikeluarkan. Yang pertama adalah huruf ja, ja itu tengah lisannya, ya, disentuhkan ke atas, ke langit-langit atas. Ja, ditempelkan. Ja, ya, wal hajj, ya, tidak boleh wal hajj. Hajj, ya, hajj, tempel, ya. Kemudian sya, ya. Ja, sya, ash. Kita sudah katakan waktu itu, sya, kalau ja sininya yang menempel sentral daripada al-lisan, ya, dari lidah. Kalau sya di sampingnya, ya, di sampingnya mengangkat. Kemudian di tengahnya ini sedikit ke dalam, karena nanti untuk mengalirkan nafas, ya. Jadi sininya. Rasakan coba, ya. Sya, naikin tengah lidahnya. Sya, ya. Jadi bukan tengahnya, sentralnya. Kalau sentralnya jadi mati nanti, ya, nggak ada suara nafas yang keluar, ya. Nggak bisa, ya, tapi
ya. Begitu tuh ya, demikian. Kemudian huruf ya pun demikian seperti sya, jadi sampingnya. Bawahnya turun untuk apa? Untuk mengeluarkan suara ai, dan dia tidak menempel, hanya menyentuh saja. Ai, ya, ai, ya, yu, bai, ai, kana, ai, ya seperti itu. Nah, itulah tempat keluar yang kedua daripada al-lisan, ya, yaitu huruf ja, sya, dan ya. Ai, ai. Jadi tengahnya naik semua. Sya, ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah di tepi al-lisan, ya, atau yang disebut dalam bahasa Arab hafatai lisan, dua tepi lidah. Ya, di sana adalah tempat keluarnya huruf do. Huruf do. Ibnu Jazari mengatakan, ya, wadadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aisara au yumnaha, ya. Jadi do, ya, disentuhkan atau ya disentuhkan kemana, ya, tepi lidahnya bisa dilihat, ya, tepinya sini, ya, disentuhkan kemana, ke gigi geraham, al-adras. Al-adras itu gigi geraham, di belakang gigi taring persisnya. Ya, kita punya gigi taring di samping sini, dari 4, kemudian gigi taring. Nah, di belakangnya itu. Makanya do tidak boleh menempel, ya. Ya, ujung lidahnya menempel ke depan, gini. Do, nggak boleh, ya. Ke kiri atau ke kanan. Depannya tidak menempel, hanya suaranya yang memanjang. Karena nanti dia akan memiliki sifat istitolah, ya. Lalu, ya, istitolah artinya memanjang, ya. Jadi do, l tidak boleh ad tidak boleh, ya. Suaranya menebal sedikit. L ya, seperti itu. Di tidak boleh dadi da lah. Do, ke kiri atau ke kanan. Do, ghairil maghdubi alaihim walau, ya, tidak boleh multa walau. Nah, kebanyakan salah, ya, walau, bukan walau, tapi walau. Demikian, ya, seperti itu. Jadi do, ya, tidak boleh membacanya do ke kiri atau ke kanan, ya, do, ya, seperti itu. Kemudian bagian yang keempat selanjutnya daripada al-lisan yang disebut dengan adana al-lisan. Apa itu adana al-lisan? Ya, adana lisan, ujung lisan. Dan ini nanti memiliki, ya, penjabaran, ya, yang sangat panjang sekali, ya. Kita fokus teman-temanku sekalian. Nah, di ujung lidah, ya, di adana al-lisan, ya, kita bagi menjadi 3 kelompok, ya, untuk mempermudah pemahaman kita, ya. Ada yang disebut dengan tarfun, ada yang disebut dengan zahrun, ada yang disebut dengan ar-ra'sun. Nah, at-tarfu, ya, atau, ya, dalam arti, ya, bisa slide ke bawah lagi penjabarannya, ya. Ya, tarfu disebut dengan ujung permukaan lidah. Coba slide ke bawah. Baik, jazakallahu khair. Nah, at-tarfu, ya, ujung permukaan lidah, ya. Di sana ada 2 tempat keluar. Yang pertama, ya, disebut dengan, ya, at-tarfu, ya, al-lisan ma'as sanaya ulya. Jadi ujung permukaan lidah, ya, ujungnya, ya, permukaan tuh ini. Ya, ini permukaannya, jadi seperti ini nih, ya. Nah, ini ujung, jadi ujung lidah yang pertama adalah tarfu, ujung sini, ujung sisi, ya, permukaan lidah, ya, disentuhkan ke gigi daripada, ya, gigi atas, gigi taring atau gigi gusi, ya, gusi, bukan gusi, gigi seri atau gigi taring, ya, al-anyab, taring bahasa Arabnya al-anyab, atau, ya, as-sanaya atau ar-rubai, ya, boleh disentuhkan ke situ. La, al, disentuhkan aja, tidak menempel. La, tidak ditempelkan dulu. La, tidak, tapi la, al. Ya, tidak boleh al. Alhamdu itu ditekan, ya, karena la tidak memiliki tempat keluar yang harus ditekan, ya. Disentuhkan saja dengan lembut. Al.
ya. Alhamdu, tidak boleh alhamdu atau enggak cepat. Alhamdu. Nah, terlalu diringankan, tidak ya, di tengah-tengah. Oke, selanjutnya bagian yang kedua ya, yang disebut dengan ya torful lisan. Bagian yang kedua adalah tempat keluarnya huruf nun, ya, huruf na, ya. Permukaan ujung lidah ya sini disentuhkan ke atas, ya, ke gigi yang pertama, kemudian ke atas, ke gusi, ya. Disitulah tempat keluarnya huruf na, ya, an, na, an, la, na, ya, la, na. Jadi mudah ya teman-teman ya. La, na. Jadi tidak boleh terlalu ke dalam, na. Atau enggak terlalu ke dalam ya, na. Tidak na, tapi na. Ya, ihdina, ya, ihdina, na, ya. A'udzu billahi mina, ya. Nash. Jadi dari ujung tengahnya naik. Nash, ya. A'udzu billahi minash, seperti itu ya. Nah, kemudian ya setelah itu di bagian yang kedua yang kita kelompokkan disebut dengan adz-dhahrun, ya. Di dhahrun itu atau disebut dengan ujung ya punggung lidah. Di punggung lidah ya di sini. Jadi tadi torfunnya sini ya ada dua tempat, la dengan na. Kalau la ke gigi, kalau na ke gusi, ya. Kemudian zohrun ini belakang, ya, ini zohrun. Kalau kita ini punya kepala, ya, ininya adalah at-torfu, ya, permukaan kepala kita sini. Kemudian punggungnya sini, ya, ini disebut dengan al-zohru. Jadi di sini, al-zohru, ya, di sinilah tempat keluarnya huruf ra. Di mana ra letaknya, ya? Ra, ya, letaknya di punggung ujung lidah, ya, di antara gusi dan langit-langit atas. Jadi seperti ini. Lidahnya ya bisa gini. Ra. Tidak boleh ru, ya. Ra menebal. Ra. Kalau dia kasra menurun, ya, jadi lidahnya turun ke gigi. Kalau dia tebal ke gusi, kalau dia turun ke gigi. Ri, karena dia nanti memiliki sifat inhirab, ya. Ri, ra, ri, ar-rahman, ar, ya, jadi ar-rahmanir rahim, ya, demikian seperti itu membacanya, ya. Kemudian selanjutnya di bagian yang ketiga daripada ujung lidah, apa yang disebut dengan ar-ra'su. Nah, di ra'su ini ada 3 tempat keluar, ya. Yang pertama ya tempat keluarnya huruf, ya, to, data. Jadi satu tempat keluar, ya, hurufnya ada 3. Apa itu? Ra'sul lisan. Jadi ra'su itu ini kita punya kepala, jadi wajah dan seluruh kepalanya ini, ya. Nah, jadi depannya ini ya ditempelkan ke, ya, lidahnya sini, ditempelkan ke gusi yang pertama. Tempelkan. Ya. Ya, bisa diikuti. To, da, ta. Lagi ya. To, da, ta. Sekali lagi. To, da, ta. Ya, to. Jadi kadang kita kalau baru belajar bingung. Ini la sama to bedanya di mana? Nah, kalau la disentuhkan, ya, ke gigi torfnya ini. La, gitu ya. Kalau to semuanya lebih banyak. To, gitu ya, atau enggak na, ya. Kalau na hanya sedikit ujungnya sini. Ya, disebut dengan apa? At-torfu. Nah, tidak boleh na. Nah, ini salah, ya. In, tidak. In, ya, in-nya itu di hidung. Ya, ya, kemudian di torfunya tidak boleh ditekan. In, tidak, di hidung. Inna, itu yang disebut dengan al-lutfi, ya. Apa? Dengan lembut, ya, tidak boleh ya kasar bacanya. Nah, nggak boleh. Inna, gitu ya, tidak boleh. Lah, khata, ya, salah. Kemudian
Ya, bagian yang kedua ya di kepala ujung lidah ya ada yang disebut dengan tadi ya to data ke gusi atas. Nah, sedangkan so za sa kepala lidahnya turun ke gusi bawah ya. Seperti ini bisa dilihat. So za sa. So za sa. Bisa ikuti ya. So ya so za sa ya so-nya tebal, tidak boleh sa itu sa ya so ininya naik so za sa ya demikian karena so merupakan huruf tebal. Bagian yang ketiga di ujung ya kepala lidah di sana ada letak huruf do za dan sa di mana di ujung ya kepala lidah ditempelkan ke gigi ya. Kalau to data ke gusi ya filosofinya karena dia ada titiknya berat ya dari gusi ke gigi ya. Allah alam bisawab, antum bisa pakai trik apa saja mungkin kalau ngajarin anak-anak atau ngajarin para lansia atau orang-orang dewasa. Jadi to di gusi ya, zo itu di mana? Di bawah ya, di gigi ya. Zo za sa ya. Di mana? Zo za sa disentuhkan, ditempelkan. Al ya, al ya, al s sa lebih keluar. Tingkatannya adalah do paling tebal, turun ke bawah za, keluarkan lidah sedikit. Sa gitu ya. Sama seperti to. To turunin ke bawah, da ya di antara gigi dan gusi. Ta. To da ta. Do za sa. Seperti itu ya. Ke bawah ke gusi so za sa. Seperti itu. Panjang kan ya? Masya Allah. Demikianlah penjelasan kita ya mengenai makhraj di al-lisan ya. Panjang banget ya. Maka semoga teman-teman sekalian bisa memahaminya ya. Kita akan coba urutkan ya dari pangkal ya. Kita urutkan lagi ya. Ko ka pangkal. Kemudian ke tengah ja sya ya. Ya, kemudian di tepi do ya. Kemudian di ujung ya di torfnya la ke gigi. Kemudian ke atas na. Kemudian di dhahru ya di punggung lidah ra la na ra ya. Kemudian di kepala lidah to da ta ke gusi. Sekarang ke gusi bawah so za sa. Kemudian ya ke gigi do za sa. Ada ya sekitar 18 huruf dan 10 makhraj ya. Masya Allah. Semoga teman-teman sekalian bisa ya mengikutinya dan bisa mengambil istifad dari penjabaran ya yang telah dijelaskan. Baik. Teman-temanku sekalian, ikhwah wa akhwati fillah yang saya cintai karena Allah. Kita selanjutnya akan coba mempraktikkan bacaan yang telah kita pelajari ya daripada makhraj ya pada bacaan Al-Qur'an. Insyaallah kita lanjutkan di surah Al-Quraisy ya. Nah, di surah Al-Quraisy ini ya perhatikan ya. Nanti kita akan ya dapati pelajaran baru ya, yaitu cara membaca matlin ya. Matlin, mat itu artinya panjang ya. Lin itu ya terjadi apabila ya atau waw sebelumnya fathah. Jadi ya atau waw sebelumnya fathah. Au ya itu contohnya. Nah, di surah Al-Quraisy ayat pertama ada kata Quraisy, ada sya-nya di ujung. Ya, itu tidak boleh hilang. Atau enggak bacanya dipendekin, tidak. Ya karena dia matlin jadi bacanya panjang. Quraisy, roy, ya ra, ya kemudian ya-nya naik,
Ya, sya-nya juga sama. Ya, sya-nya naik, tengah lidahnya ke atas. Quraisy. Ya, seperti itu. Baik. Saya beri waktu beberapa detik untuk teman-teman bisa fokus lagi. Ya. Nah, di surah Al-Quraisy kita masih fokus di lin tadi ya. Quraisy. Roish. Roish, ya cara bacanya Roy. Tidak boleh Reish, Rei. Ya Reish, ya Kuroi. Tidak boleh Ru, Kuroi. Kurai, Rai, Ra, Rai. Ya, bisa diikuti ya. Rai, Ra, Rai, Raish. Bukan Rais, jadi enggak. Roy, I, ya. Roish. Wasaif, sa, tidak boleh soif. Sa-nya tadi di mana? Ujung lidahnya, ya. Kepalanya diturunkan ke gusi. Sa, saif, sa, ya. Sangat mudah, ya. Jangan disulit-sulitkan, ya. Karena makharijul huruf itu ya haruslah memang diucapkan dengan mudah, ya, dengan lembut, tidak diberat-beratkan. So, seperti itu. Ini nggak boleh, ya. Sa, sai, saif, sa, ya. Tetap tebal, ya, tapi tidak berlebihan, ya. Sa, beda dengan sa. Nah, kalau sa memang tipis, sa, saif. Tidak boleh saif, jadi enggak. Ya, i. Saif. Ya. Saya ulangi lagi. Quraisy. Saif. Kemudian bai, ba. Tidak boleh bait, tidak. Bai, bait, bait. Tidak boleh bait, lah. Bait. Ya. Kemudian terakhir di ayat keempat ya ada kata kha, ya. Kha, ingat ya, ada garukan di sini. Di ujung tenggorokan, ya. Ya. Nah, ada 3 tempat ya di tenggorokan, ada pangkal, ada tengah, ada ujung. Nah, kha ini di ujung, ya. Kha, khauf. Ingat ketika waw mulutnya maju, ya. Ya. Wa amanahum min khauf. Ya. Khauf. Ya. Wa amanahum min khauf. Nah, demikian ya. Seperti itu cara membacanya. Nah, kita akan baca satu persatu ayatnya, ya. Saya akan bacakan ya terlebih dahulu. Nanti teman-teman bisa mengikutinya, tapi tidak di open audio ya, tidak tetap dimatikan audionya. Ikuti saja dulu. Nanti ketika dipanggil satu persatu, ya namanya boleh nanti di open audio ya. Bagi yang ikhwan dan bagi yang akhwat ya open audio juga, tapi tidak boleh kamera ya. Kita akan bacakan satu persatu ya ayatnya. Mulai dari isti'adah. Kita baca, saya baca terlebih dahulu ya. Nanti saya akan memberikan jeda. Nah, di situ teman-teman membaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ingat, sya-nya tidak boleh terlalu banyak keluar. Tidak boleh. Ya, dia memiliki nanti sifat yang dimana nafasnya menyebar di dalam mulut. Ya, yang disebut dengan at-tafasyi. Quraisy. Dikit aja yang keluar. Tidak boleh. Ya, ini salah. Ya, terlalu berlebihan. Saya ulangi lagi ya. Li'ilafi Quraisy. Ya. Ayat kedua.
ilafihim i. Tidak boleh ilafihim la, salah. I. Ya, i. Ya, harus fokus ya pada setiap awal ayat. Ilafihim rihlatash syita. Latash. Naik tengah lidahnya, ya. Ya, latash. Tidak boleh latash. Ya, latash. Ya, latash. Tidak boleh latas. Ujung lidahnya yang turun. Latas atau enggak latas so. Jadi so. Tengah lidahnya naik. Latash. Ya. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Silakan dibaca. Oke, selanjutnya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Hati-hati dikata فَلْيَعْبُدُوا. Di sini budunya panjang. Berbeda dengan Al-Fatihah. Ya. Iyyaka na'budu wa i. Cepat. Ya, tidak boleh budu wa i. Nah, ya, salah. Ya, bagi yang tidak fokus, hati-hati. Ya, iyyaka na'budu dibaca pendek. Ya, kalau budu ya di surah Al-Quraisy dibaca panjang. Ya, fokus. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Hasan. Ayo. Selanjutnya. Allazi ata. Tidak boleh oto. Ikut-ikutan tebal. Tipis ketemu dengan tebal. Ato. Ya, ditebalkan qalqalahnya. Allazi at'amahum min ju'. Tarik. Ju'. Ya. Sekali lagi. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Kha. Tidak boleh ha. Nggak ada nya. Maka jadi ha. Ha yang ditebelin. Ha. Gitu ya. Bukan ha. Tapi kha. Ya. Kha. Kalau gini, hauf itu ha-nya ditebelin. Sekali lagi ya. Wa amanahum min khawf. Hasan. Oke. Kita lanjutkan. Ya, sekarang saya akan baca satu persatu ya. Silakan kita baca bareng-bareng ya. Yuk, wahid, isnan, salasah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Seperti itu ya cara bacanya. Semoga Allah SWT ya lancarkan dan ya mudahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, baik. Barakallahu fikum jami'an. Sekarang ya waktunya kita cek ya satu persatu bagi nama-nama yang saya panggil. Nanti bisa open audio. Ya kalau laki-laki boleh open kamera.
Tapi kalau yang akhwat tidak usah ya, cukup suaranya saja. Saya minta untuk LDK Al-Futuah. Silakan membacakan kepada kami 2 ayat. Ayat 1 sampai dengan ayat 2. Untuk yang melanjutkan nanti bisa membacanya. Ya cukup isti'adzah, kemudian dilanjutkan ayat ketiga. Baik. Silakan. Baik, Ustaz. Apa ini login dari HP, Ustaz? Baik, lawas. Oke. Masih di Makassar? Lagi di luar kota, Ustaz. Masya Allah. Iya. Ya, Lagi silakan. menemani orang tua. Masya Allah. Alhamdulillah masih menyempatkan ya. Tafadhal, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Hati-hati, Quraisy. ra-nya jangan terlalu banyak getar. Ra-nya jangan Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan samar. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Dan ikhfakan, samarkan bunyi suara ra ketika dia bertasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Kada? Bismillahirrahmanirrahim. Jayid. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rih. Panjangkan. Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ya, ahsan. Ulangi lagi. Ilafihim. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ya. Fihim. Ketika mim aslul gunnah, yaitu pada mim sukun dan nun sukun, ditaruh di mana? Di hidung. Ketika nanti dia masuknya dalam hukum, ya, nun dengan hukumnya, mim dengan hukumnya boleh. Ada yang memang ditahan yang lama. Seperti kalau mim masuknya dalam idgham mimi, ya, atau ikhfa syafawi, ya. Sedangkan yang nun nanti masuknya di mana? Di idgham bigunnah, ya. Gitu ya. Jadi harus ditahan. Ya. Tapi ya Ustadz, kalau nun sukun dan mim sukun saja gimana? Naam, ya. Dia ditaruh di hidung juga. Ya, an, am, bukan an, la, an, ya, am, seperti itu. Agar nanti tidak jadi tawallud, ya. Ila fihim rih, nah, fihim rih di mulut. Tapi kalau sini ila fihim rihlatash syita. Ila fihim rih, dengan lembut. Ila fihim rih, hakaza. Ya. Baik, barakallahu fikum akhuna. Wafik barakallahu Ustaz. Boleh diulang, enggak apa-apa? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ahsan. Barakallah. Ya. Selanjutnya Budi Sutanto. Baik. Pak Budi, barakallah. Assalamualaikum, Sehat, Pak Budi? Sehat, alhamdulillah, Ustaz. Ya, bacakan kepada kami
Itu ayat ketiga dan ayat keempat. Ya cukup isti'adzah kemudian dilanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Hati-hati, nggak boleh tidak boleh masuk ke hidung tadi. Di sini nih di atas sedikit ya, nggak boleh. Ulangi lagi. Alladzi nggak boleh di hidung. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Iya. Hati-hati ainnya masuk hidung ya. Nggak boleh. Oh iya. Barakallahu fikum Pak Budi. Semoga Allah lancarkan dan mudahkan terus untuk Pak Budi. Selalu istiqomah Pak Budi. Amin. Selanjutnya saya minta untuk yang akhwat. Eka ada? Ada Ustadz. Eka siapa nih? Bu Eka ini apa siapa ini? Budanya Sapina Ustadz. Oh, Masya Allah. Silakan, Bunda Safina. Bacakan kepada kami ayat 1 dan ayat 2. Mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Li'ilafi Quraisy. Bagus. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Bagus, barakallah ya. Bunda Safina ya, Bu Fikri. Semoga Allah selalu mudahkan kita semua untuk terus bisa istiqomah belajar ya, walaupun ada keterbatasan ya, waktu, tempat, tapi ya semoga dengan wasilah ini ya tetap menjamu silaturahmi kita ya, dimanapun kita berada. Amin. Ya, semoga selalu istiqomah. Barakallahu fiik. Selanjutnya untuk yang akhwat lagi, saya minta kepada Fitria Handayani. Fitria Handayani. Dari mana ini Bu Fitria? Dari Cikoneng. Masya Allah. Silakan Ibu Fitria. Bacakan kepada kami ayat ke-3 dan ke-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jayyid, barakallahu fiki, Masya Allah. Sudah bagus ya, semoga Allah istiqomahkan yang benar dari bacaannya dan Allah tambahkan lagi yang kurang. Tetap masih ada penyempurnaan ya, karena kita fokus pembelajaran daripada makhraj yang tadi kita pelajari. Nanti ada ya beberapa bacaan yang memang
kita akan perbaiki lagi ya Bu Fitria ya. Semoga Allah istiqomahkan Ibu Fitria untuk selalu istiqomah belajar dimanapun ya berada. Amin. Terima Baik, kasih. selanjutnya masih ada waktu ya untuk yang ikhwan. Saya minta Pak Nahuddin. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Pak Nahuddin. Bacakan kepada kami ya ayat 1 dan ayat 2. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Jangan li'i, li'i. Li'i. A. I. Oh, Ustaz. Enggak apa-apa. Ya. Li'i. Li'ila Ya. Li'ilafi Quraisy ila fihim rihlatas Ila panjangin. ila fihim rihlatas sita'i was-sahib. Udah, Tad. Ya, was-soif. Coba. Was-soif. Was-sahib. Ya. Bukan sohib, soif. Soif. Maaf, Tad. Soif. Soy. Ya, nggak apa-apa, Pak Nahuddin. Ya, semoga Allah berikan keistiqomahan terus ya. Ikuti terus ya kajian tahsin kita ya di setiap malam Jumat ya. Oke, bagus. Semoga Allah istiqomahkan dan Allah tambahkan lagi yang kurang ya dari bacaan pada selanjutnya. Amin. Tajuddin Al-Ansari. Bersama kita. Ya, Ustaz. Baik. Tafadhal, akhuna. Ya, tafadhal. Dari mana ini Tajuddin? Dari Mojokerto, Jawa Timur. Masya Allah. Aman di sana? Alhamdulillah aman, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga antum sehat terus ya, akhi. Silakan selanjutnya. Bacakan kepada kami ayat ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jayid, barakallahu fikum. Ketika kita membaca ya bagi teman-temanku sekalian dimanapun kita berada, nanti kita akan masuk bab sifat. Ya sedikit kita singgung sin huruf sa, ya sa dikata Bismillah, ya akhina Tajuddin, ya Bismillah, sin memiliki sifat dikeluarkan nafasnya. Yang pertama. Kedua, sin memiliki sifat ya suaranya mendesis. Ya, jadi tidak boleh dimatikan kalau keluar nafasnya berarti bacanya begini.
ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Tidak boleh bacanya bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita baca yang benar. Bismillah. Jadi ada desis. Ada napas. Seperti itu. Bisa bedakan? Bisa. Coba. Bisa, Ustaz. Baca bismillah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan. Barakallahu fiik. Ya, itu salah satu nanti sifat ya pada huruf sin, dan insya Allah kita akan pelajari nanti pada pertemuan berikutnya. Tentu setelah kita menyelesaikan bab tentang makharijul huruf. Semoga Allah sehatkan antum dan keluarga antum di sana ya. Jadi catatan-catatannya tadi ingat di sin tadi di bismillah ya bagi teman kita. Kemudian di said, rai, sya ya. Itu catatan-catatan di surah Al-Quraisy. Kalau kita ngajar, mungkin ada di antara kita di sini yang pengajar, bisa mengajarkan anak didiknya ya. Jadi sebelum mengajarkan mereka fokus dulu pada huruf-huruf ini. Terutama untuk mengajari mereka untuk fasih ya dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Saya bacakan dulu dan kita bacakan bersama-sama ya di tempat kita berada. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم من خوف. صدق الله والعظيم وصدق الرسول الكريم. Tafadhal ya, selanjutnya bagi yang mau bertanya silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Izin bertanya Ustaz. Itu yang tadi belum paham di bagian apa huruf nun, maksudnya ditempelkan nggak ditekan itu gimana Ustaz? Nah, ya, baik, jazakumullah khair. Nah, huruf nun atau huruf na ya tadi kita ketahui bahwasanya makhrajnya di torfu al-lisan. Torful lisan disentuhkan ya. Torful lisan disentuhkan ke gusi. Kenapa disentuhkan ke gusi? Ya dia hanya menyentuh. Bedanya menyentuh dengan menempel apa Ustaz? Nah ini, kalau sentuh tuh gini. Nah, itu sentuh. Tapi kalau menempel lebih lama, ya. Nah, kenapa dikatakan lebih lama? Ya, nanti ketika dia lebih lama pasti di situ adanya tekanan. Sedangkan nun ya nanti kita akan bahas ya, kita akan singgung terlebih dahulu ya agar nanti ketika pembahasan tentang sifatul huruf nyambung ya. Oh, kenapa nun itu tidak ditempel, hanya disentuhkan. Kenapa? Nun ini ya dia memiliki sifat yang dimana dia tidak ditekan suaranya dan juga tidak dilepas suaranya. Artinya apa? Di tengah-tengah ya. Antara menempel ya dan melepas. Kalau dia melepas di mulut ya, contohnya siratal ladzina an'am dilepas an'am gitu ya. Nah, dia memiliki sifat lagi asul gunnah di hidung biar tidak terlalu melepas ya. Siratal ladzina an'am. Jadi sempurna lagi. Ya.
Paham sampai di sini? Berarti dipantulkan, Ustaz. Enggak. Kalau dia melepas, dia akan mantul. An'am. Kalau dia menempel, dia akan menekan. An'amta, an'am, an. Menekan. Padahal nun tidak boleh ditekan. Ya, dia hanya ditaruh di hidung sini. An'am. Dilembutkan sentuhannya ke gusi. An. Ditaruh di hidung sedikit. An'am. Ya, kalau dia dilepas, an'am. An'am. Kalau dia ditekan, an'am. Ini salah. Menekan salah, melepas salah. Yang benar apa? Disentuhkan dengan lembut ke gusi, an, ditaruh di hidung sedikit. An'amta. An'amta. Seperti itu ya. An'amta. An'amta. An. Ya. An. An. Di hidung dikit. An. Coba. Iqra. Baca. An'amta. An'amta. Nah, udah bagus. Ya. Jadi dia tidak boleh menekan. Oke. Terus berarti ya. itu apa? Huruf nun itu lidahnya nggak nyentuh gigi ya, Ustaz? Menyentuh, hanya dia menyentuh, tidak menempel. Dia tidak ke gigi, ke gusi. Iya, maksudnya bukan gigi apa, gusi. Nggak di belakang, yang gigi belakang. Ya, dia disentuhkan. An. Tapi tidak menempel lama. An. Na. Tidak boleh. Na. Na. Dia hanya na. La. Tapi kalau to, dia menempel. To. Da. Ta. Ya enggak? Antum merasakan coba. Bisa to. To. Gitu. Ngucapin to gimana, Aki? To. Nah, bagi teman-teman sekalian yang menyimak ya, tidak boleh membacanya ya to, da, ta, salah. To, tekan dikit. To, da, ta. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Aki. Ya. Selanjutnya, tafadhol. Ya, selanjutnya pertanyaan via chat. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana cara membaca pengucapan surah Al-Baqarah ayat 18 yang baik dan benar Ustadz? Jazakallahu khairan. Surah Al-Baqarah. Iya Ustadz, ayat 18. Coba boleh ditampilkan ayatnya? Bisa? Yang mana? Oh, sumum bukmun umyu. Oke. Di sumum bukmun umyum ini, ya, perhatikan semua huruf yang berharokat dhamma, mulutnya dimajukan. Ya. Semua huruf. U, bu, tu, su, ya, u, bu, tu, majukan. Nah, dikata so di situ, so majukan dulu. Su. Su kemudian ketemu dengan mim ya, ditarik lagi. Mum. Nah, ditarik lagi. Ya, dhamma karena mimnya dhamma, bu-nya juga dhamma, mu-nya juga dhamma, ya. Buk. Nah, ba di situ ada kata ba, bu. Buk, tarik lagi. Buk, mun, tarik lagi. Yung, pahum. Nah, ada berapa itu? Sum 1, mum 2, ya, kemudian buk 3, mum ya 4, yu ya 5, hum 6. Ada 6 di situ. Ya, maju mulutnya ditarik lagi. Ya, di malam hari ini ya, masya Allah, kita coba belajar ya cara bacanya. Buat melatih kita, semoga tidak tidak kaku ya. Kita pipi dan
lisan kita. Kita latihan ya. Summun ya. Summu. Lihat mulut saya. Summu bukmun umyun. Umyun. Tarik ya. Perhatikan ya yang lainnya seperti hukum nun sukun ya. Ya perhatikan ya. Summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Seperti itu ya. Sekali lagi saya bacakan. Summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Seperti itu ya. Cara bacanya. Baik, selanjutnya barakallahu fikum bagi yang penanya. Izin bertanya Ustadz, apa maksud dari permukaan ujung lidah Ustadz? Itu di mana ya? Syukran jazakallahu khairan. Ya, permukaan ujung lidah. Baik. Gambarnya bisa di tape. Permukaan ujung lidah, perhatikan ya. Permukaan ujung. Kita punya kepala seperti ini, ya. Kita punya kepala. Nah, di kepala kita ini, ya, kepala. Permukaan kepala yang mana? Apakah ini? Tentu ini. Ujung sini, ya. Ujung kepala kita sini, ujung. Ya, ini permukaan kepala. Ya. Nah, disinilah tempat keluarnya huruf la dan na. Disentuhkan ke gigi dan ke gusi, ya, ininya. Jadi perhatikan ini lidah, ini ujung sisi, ya, ini namanya. Ini ujung, ya. Ini permukaan kepala kita. Jadi bukan ini, permukaan bukan ini, ya, ini. Ini dia ujungnya. Paling luar ya, disebut dalam bahasa Arab dengan nama at-tarfu, ya, at-tarfu. Ya, disitulah tempat keluarnya huruf la dan huruf na, ya, tarfu al-lisan menyebutnya. Mungkin bagi teman-teman yang pernah menghafal matan yang Muqaddimah al-Jazariyah, ya, bisa mendengarkan ya, saya bacakan. Wal wastu fajimu shinu ya wadadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aisara aw yumnaha wallamu adnaha limuntahaha min tarafayhima, ya, wallamu adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi, taraf, ya, lam, ya, kemudian nun, ya, min tarafihi tahtu ja'alu warra yudanihi lil-dhahri, ya, warra yudanihi lil-dhahri. Jadi la samana tarf, ya, yudanihi lil-dhahri. Jadi naikkan ke depan kemudian naik, ya, di sini punggung. La, ya, fajimu ladrasa min aisara aw yumnaha wallamu adnaha, ke depan, ya, limuntahaha, paling luar sini. Wan nunu, ya, min tarafihi tahtu ja'alu, ya, ya, tahtu ja'alu warra yudanihi li dhahrin adkhal. Tapi itu yang disebut dengan at-tarfu al-lisan. Sepertinya masih ada chat, ya, di chat, ya, di sini masih ada apa namanya, pertanyaan, ya. Bisa dibacakan mungkin untuk yang terakhir. Afwan Ustadz, kalau di chat Zoom itu yang terakhir tadi Ustadz. Oh, ini ada bismillah, boleh Ustadz boleh untuk mengucapkan so, da, ya, dan Ustadz. ta. Itu di saya tidak terlihat Ustadz.
Ya, mungkin langsung masuk di Ustadz chatnya. Oh, baik. Ya, di sini ada pertanyaan yang masuk ke chat. Ya, untuk bagaimana Ustadz mengucapkan huruf so, da, dan ta. Oke. So, ya, perhatikan so, ujung lidahnya turun ke gigi seri bawah. So, so. Tidak boleh so, ditebal-tebalkan. Atau diberat-beratkan. So, ihdina sirati. Tidak boleh. Si. Dengan lembut aja. Si. Tidak boleh. Si. Lah. Si. Yes. Si. Ya, jadi sa, ya. Si, su. Sa. Mulutnya tidak boleh su. Atau enggak su. Atau enggak rapat. Sho. Lah. Sa. Seperti itu ya. Kemudian da. Da ditaruh di ya ujung lidahnya ya atau kepala lidahnya sini. Ini kepala lidah. Ya, ini kepala kita ya lebih banyak sini ya ditempelkan ke gusi ya antara gigi dengan gusi. Da, ta dan juga ta. Jadi so, da dan ta. Da tidak boleh da atau enggak da. Da. Ta ya seperti itu. Tip hakada ya atas pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada saya dan kepada tim ya. Semoga Allah SWT ya memudahkan selalu kita untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Tip. Mungkin pelajaran kita sampai di sini. Silakan bagi host untuk menutupnya. Atau mungkin kalau ada sesuatu silakan. Baik, jazakallahu khairan atas partisipasi peserta dan atas kepada Ustadz atas kajian yang telah disampaikan. Semoga kita bisa mengambil ilmu dari kajian hari ini dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup Ustadz, mungkin ada tambahan kata-kata Ustadz, kata-kata penutup. Syukran, jazakumullah khairan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim dan teman-teman ya LDK Dakwah Al-Futwa. Semoga antum semua selalu Allah berikan kesehatan, selalu Allah berikan umur panjang, dan semoga Allah SWT selalu berkahi kehidupan kita. Untuk teman-temanku sekalian, ya baik ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, ya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya selalu ya doa yang terbaik buat kita semua. Kita doakan semoga negeri kita ya ada beberapa kejadian ya belakangan ini ya musibah-musibah ya kemudian ya, kerusakan di mana-mana ya akibat bencana ya dan ya baik kerusakan moral dan lain sebagainya ini banyak sekali di mana-mana. Ya yang saya coba garis bawahi dan saya coba pikirkan adalah semuanya sebenarnya kembali kepada ya manusia itu sendiri. Ketika kerusakan terjadi di muka bumi ini, kembali kepada diri kita. Jelas Allah SWT mengatakan ya telah terjadi kerusakan ya di daratan dan di laut diakibatkan oleh tangan manusia. Jadi jangan ketika turun hujan lebat, kemudian banjir terjadi di mana-mana, itu kita menyalahkan ya Allah, kenapa Engkau turunkan hujan yang lebat kepada kami sehingga negeri kami ini banjir? Kita menyalahkan Allah, masya Allah. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh dan sangat ya diharamkan mengatakan seperti itu. Ketika Allah berikan panas terik matahari berkepanjangan, kita berkata lagi, ya Allah, kenapa Engkau ya memberikan panas terik yang berkepanjangan sehingga kami kepanasan. Ya. Kemudian kita panas ya ketika matahari terik ya berkepanjangan, kita kebanjiran ketika hujan ya musim dingin ya berkepanjangan. Perlu kita ketahui ketika Allah turunkan hujan, inna khalaqnahu biqadar. Semuanya dengan takaran yang sudah ditentukan. Ya. Jadi mungkin ketika terjadi hujan lebat dan banjir itu karena memang kita tidak bersihkan
halaman kita, tidak bersihkan lingkungan kita, atau kita memampet jalannya air, ya. Nah, ini ya akibat diri kita sendiri. Allah turunkan hujan, ya, agar kita berpikir, ya. Kita tahu bahwasanya tidaklah Allah turunkan, ya, sesuatu kecuali ya di situ ada hikmah yang bisa diambil. Baik itu menurut kita musibah ataupun menurut kita itu nikmat, ya. Ketika nikmat kita syukuri, ya. Semoga Allah tambahkan lagi. Ketika memang itu bentuknya musibah yang kita dapati, ya perbanyaklah kita beristighfar. Dan satu lagi, selalu berprasangka baik kepada Allah. Dengan cara apa? Kita pelajari ya agama Allah dengan benar. Alhamdulillah, LDK Al-Futuwa ini ya telah menyelenggarakan beberapa kajian. Ada kajian bahasa Arab, kajian tahsin, ada kajian akidah. Ya mungkin insya Allah nanti akan menyusul lagi kajian fikih dan lain sebagainya. Perlu dan penting sekali buat kita ikuti untuk terus menambah wawasan kita dalam beragama. Ingat, keterbatasan tempat, keterbatasan di mana kita bisa menuju tempat belajar ya tidak menjadi batasan. Ya semuanya ya bisa dihilangkan dengan apa? Azam yang kuat. Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah pada hal yang kau ya ngambil manfaat ya atas manfaat tersebut ya, dan mintalah berdoa kepada Allah agar engkau dimudahkan dan janganlah kamu lemah. Kita akan kembali pada pertemuan ya, kajian berikutnya di kajian bahasa Arab dan juga kajian tahsin. Barakallahu fikum jami'an. Ya, semangat terus, perbanyak mengulang bacaan hafalan Quran kita, materi pembelajaran kita, agar tidak ada ya, agar kita berbeda antara diri kita dengan orang yang tidak pernah belajar, ya. Karena Ibnu Jazari mengatakan walaysa bainahu wa baina tarqi illa riyadatum ri'in bifaq. Tidak ada bedanya engkau belajar dengan orang yang tidak belajar, kecuali engkau melatih dirimu ya terus-menerus dengan lisan dan mulut. Barakallahu fikum jami'an. Nas'alullah ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustadz, dan kepada partisipan yang telah hadir dalam kajian hari ini. Jangan lupa karena ini adalah malam Jumat dan insya Allah besok adalah hari Jumat, ada sunnah yaitu membaca surah Al-Kahfi. Dengan ini kajian kita sudah selesai. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.